Saudara, Shalom. Tentu saja saudara tidak asing mendengar kata yang namanya Hamas. Saya mau mencoba untuk merimain kembali, apakah saudara masih ingat dengan kata jihad? Al-Qaeda? ISIS? Ya, itu semua adalah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk membela salah satu atas nama Tuhan dan atas nama agama. Tetapi satu hal yang saya belajar setelah sepekan ini, terjadi sebuah eskalasi politik yang sangat tegang di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan juga Hamas. Sejujurnya saya mau berkata, saya baru menyadari setelah satu pekan ini, saya berdoa dan bertanya Tuhan apa yang terjadi dan apa yang sebetulnya sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, terutama di Timur Tengah. Saya baru menyadari ternyata sederetan nama yang barusan saya sebutkan itu yang sekarang sedang diperangi oleh Israel adalah sebuah organisasi yang dimana di belakangnya adalah ditunggangi oleh roh penguasa keji atau roh pembinasa keji. Nah, roh-roh di akhir zaman ini bangkit dan muncul lewat yang namanya sebuah organisasi keagamaan demi membela dan atas nama Tuhan. Oleh beberapa bangsa seperti Amerika, United, dan juga Kanada, Eropa, dan juga bahkan Jepang, mereka organisasi-organisasi yang barusan saya sebutkan itu mereka dianggap sebagai teroris. Why? Karena mereka organisasi yang menghalalkan segala cara, bahkan sisi kemanusiaan pun tidak pernah diperhitungkan oleh mereka. Mereka akan melakukan sesuatu tindakan yang sangat kejam, yang sangat sadis, yang tidak peri kemanusiaan demi mencapai tujuan mereka. Artinya mereka menghalalkan semua cara demi tujuan mereka, bahkan mengatasnamakan Tuhan. Bahkan mereka memprovokasi pengikut mereka untuk menopang mereka, untuk mendukung mereka, untuk membela mereka, bahwa mereka melakukan sebuah perang demi nama Tuhan. Dan ini yang saya berkata, apa yang terjadi selama sepekan yang terjadi di tengah-tengah Timur Tengah yang melibatkan Israel, dan Israel kemudian fight balik mengincar dan mengejar Hamas. Ini bukan persoalan perang agama, saudara. Saudara dan saya harus mengerti ini bukan tentang soal perang agama. Ini tentang perebutan kekuasaan lokasi dan wilayah yang terjadi di Timur Tengah yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Dari semenjak Israel lahir dan Israel ada, Israel sudah dikepung habis-habisan di tengah-tengah bangsa dan negara Timur Tengah sampai hari ini. Tapi izinkan saya share apa yang terjadi sepekan ini. Ini adalah menandakan apa yang dinubuatkan oleh para nabi yang ada di perjanjian lama, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang tertulis dalam firman Tuhan sedang masuk dalam sebuah penggenapan. Ini juga sebuah pertanda alarm pertama buat setiap kita orang percaya. Kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja, menganggapnya itu adalah sesuatu yang biasa, yang lumrah terjadi, apalagi melibatkan lokasinya di Timur Tengah dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Ini adalah alarm pertama buat kita sebagai orang-orang percaya yang dilambangkan sebagai wanita yang bijak, harus berwaspada dan alert. Tuhan sudah memberikan sebuah alarm pertama untuk kita waspada, untuk membangkitkan manusia roh kita untuk berjaga-jaga, untuk memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan dan kembali lagi sungguh-sungguh mengejar dan mencari Tuhan, dan tidak boleh mengabaikannya begitu saja.
Inilah yang dinubuatkan oleh Yehezkiel pasal 38 dan 39, yang Yehezkiel berkata ada Gog dan Magog, ada sebuah perang yang akan terjadi yang nanti akan melibatkan dan munculnya Rusia terlibat di dalamnya. Saya tidak tahu nanti bagaimana Rusia dan beberapa negara yang dinubuatkan di dalam Yehezkiel 38 dan 39 akan bangkit. Kalau itu muncul, maka saudara harus memperhatikan itu adalah tanda alarm yang kedua berbunyi. Sampai kapan? Sampai nanti di Wahyu 16 ayat yang ke-16, Wahyu berkata dan mencatat di dalam bahasa Ibrani itu tertulis namanya perang Harmagedon. Nah saudara, hari ini saya memperingatkan saudara akan ada 3 alarm yang sedang berbunyi dengan begitu nyaring dan kencang. Setiap kita harus mengaletkan manusia roh kita, perhatikan tanda demi tanda bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah di depan mata dan sudah sangat dekat. Dan kita harus berwaspada kapan Kristus itu datang menjemput setiap umatnya dan jemaatnya, mempelai-mempelainya di awan-awan. Perhatikan dan lihat tanda demi tanda alarm yang sudah berbunyi. Alarm pertama sudah berbunyi sepekan yang lalu. Dan saya tidak tahu apakah kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan terjadi di alarm yang pertama, di alarm yang kedua, atau di alarm yang ketiga di penghujung. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan berkata kedatangan Kristus yang kedua kali tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi ada Roh Tuhan yang memberitahukan kita untuk berwaspada. Dan inilah alarm yang pertama sudah terjadi. Ujung daripada pesan saya hari ini, Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, saya ambil ayat yang ke-32b. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya, orang benar akan tetap kuat dan bertindak. Apa sih yang orang benar bertindak? Orang benar akan bertindak pada hari dan waktu yang Tuhan sudah perintahkan, bersiap-siap kedatangan Kristus yang kedua kali. Setiap orang yang percaya akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkumpul dan menyiapkan diri kapan dan waktunya, di mana tepatnya, persisnya Roh Kudus akan membawa kita berjumpa dengan mempelai Kristus di awan-awan. Saya percaya dimanapun kita berada, di benua apapun, Eropa, Amerika, Asia, atau dimanapun, dan di jam apapun, saya percaya setiap kita orang-orang percaya akan bertindak. Itulah sebabnya hari-hari ini sangat urgent, sangat penting sekali untuk kita mendekatkan diri dan lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Bapa Yahweh di sorga. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, tapi biar hati kita didapati semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sungguh berdoa kita mengupgrade diri kita, bukan saja untuk didapati berkenan, tapi sungguh-sungguh menyiapkan hari-hari ini, entah sampai kapan tiba-tiba kedatangan Kristus yang kedua kali diberitahukan. Dan saya berdoa setiap kita didapati berkenan untuk bisa ketemu Kristus mempelai kita di awan-awan. Saudara, saya Elisa Maria Irawan dari Suara Kenabian. Semoga pesan ini bisa membangkitkan setiap saudara dan memberkati saudara. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.